Jam 6 pagi, tiba di Terminal Bumurasi untuk melanjutkan perjalanan menuju Solo. Ada dua alternatif, mau pakai Mira apa Eka, Mira apa Ada banyak pilihan bis di Sugeng terminal, Rahayu. namun saya pilih yang Ada ekonomi dua saja bis. untuk menghemat biaya. Kayaknya Mira kelihatan lebih ganteng nih. Perjalanan menuju Solo ditempuh kurang lebih 4-5 jam perjalanan. Bis yang saya naiki, Sugeng Rahayu yang berjuluk Voyager dan cukup kencang. Setelah kurang lebih 5 jam perjalanan, sampailah di Terminal Tirtona di Solo. Setelah menghubungi sahabat saya, lalu lanjut istirahat, untuk nanti sore bergerak menuju base camp Bambangan, di Kabupaten Purbalingga. Tepat jam 10 malam, kami pun berangkat menuju base camp Bambangan melalui kota Boyolali, Grabak, Temanggung, hingga istirahat di Terminal Mendolo Wonosobo. Gimana sekarang sudah? Kita berada di mana? Terminal Mendolo, tempat istirahatnya pendaki yang mau mendaki sekitaran Wonosobo. Ya, Dieng, Sindoro, Sumbing, bisa istirahat sini lah. Nyaman. Di Terminal Mendolo Wonosobo, terdapat shelter Gratis. pendaki untuk istirahat dengan 2 ruangan yang luas, Tempatnya dan cukup nyaman bagi besar, mereka ya. yang datang dari jauh, untuk menikmati wisata Iya. di seputaran Wonosobo. Iya, baru diresmikan setahun. Ya, istirahat dulu. Jam berapa ini kita nyampe? Aja jam 1 ya. Tengah malam. Jam 1 malam. Dari jam berapa tadi? Jam 9-an. Tengah 10. Wah, lumayan. 4 jam hampir ya. Jos. Untung nggak kehujanan ya. Revitalisasi Terminal Wonosobo baru diresmikan bulan Januari tahun 2024, dengan fasilitas yang cukup nyaman bagi masyarakat yang menikmati pelayanan yang ada di terminal ini, termasuk bagi para pendaki dari daerah yang cukup jauh, dan ingin beristirahat. Kami pun istirahat sambil menunggu waktu subuh. Nantinya perjalanan akan dilanjutkan menuju base camp Gunung Slamet di Kabupaten Purbalingga, yang memakan waktu sekitar 3,5 jam perjalanan. Inilah penampakan dari shelter pendaki yang ada di Terminal Mendolo. Bagi kalian yang ingin melakukan pendakian di seputaran Wonosobo, seperti Gunung Prau, Sindoro, Sumbing, dan gunung lainnya, bisa istirahat di shelter ini dengan nyaman. Setelah perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya kami pun hampir tiba di base camp Gunung Slamet via Bambangan Purbalingga, dengan cuaca yang cukup cerah. Persiapan pin. Setelah sampai di base camp, kami pun mulai bersiap-siap untuk segera melakukan registrasi, kemudian mempacking barang-barang yang diperlukan. Ini barang-barang kita. Suasana base camp cukup ramai oleh para pendaki, baik itu yang akan naik maupun yang sudah turun. Siap. Oke. Ayo. Mana kita? Kita selamat ya. Selamat ya. Ya. Miskin Bambangan. Walaupun musim hujan, kita tabrak lah. Bismillah. Kayaknya cerah ini. Semoga kita diberi keselamatan. Registrasi di sini. Mungkin.
Kami pun menuju ke bagian registrasi tiket pendakian, untuk membayar tiket pendakian dan menyetorkan checklist barang bawaan. Di bagian registrasi ini juga tersedia ojek yang akan mengantarkan para pendaki hingga ke pos bayangan dengan tarif Rp50.000. Dari mana bapaknya? Solo, Bali. Siapa yang sering live di sini TikToknya? Hasil admin Pak. Ya, sore kadang malam. Sudah sering di sini bapaknya. Baru sekali, sekarang 2 kali. Oh sekarang 2 kali. Pelayanan di pos registrasi sangat ramah menurut kami. Kami dilayani dengan baik serta diberikan informasi yang jelas ketika bertanya seputar jalur pendakian Gunung Slamet via Bambangan. Selesai registrasi, kami lanjutkan menggunakan ojek menuju ke pos bayangan dengan tarif Rp50.000, yang ditempuh kurang lebih 10 menit melewati jalur makadam hingga tanah yang becek dan sangat licin. Terpaksa berhenti di jalan. Ternyata ada 2 motor yang sempat selip dengan medan yang cukup Seperti licin. itu. Inilah penampakan jalur ojeknya. Antara 30 cm sampai 40 cm sehingga memaksa untuk berhenti. Demikian. Inilah pos bayangan tempat pemberhentian ojek. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke pos 1 yang memakan waktu kurang lebih 30 menit. Bayangan mantan ada. Enaknya jalur Bambangan ini ramai pendakinya. Dan jalur paling favorit. Jadi tiap pos itu ada warung. Jadi enak. Sampai pos 5 ada warungnya. Biasanya yang tempat ngecampnya rata-rata di pos 5 rame. Tahu nanti warungnya buka apa enggak di pos 5. Kalau pos 5 buka ya lumayan lah, bisa belanja-belanja, nggak perlu masak-masak, walaupun harganya ya bisa 3 kali lipat dari harga biasanya. Jalur Bambangan ini merupakan jalur favorit bagi para pendaki, dengan trek yang cukup singkat. Ini jalurnya masih didominasi pinus. Masih didominasi oleh pinus. Sekarang cuaca lagi kabut. Trek awal pendakian masih didominasi oleh pohon pinus hingga di pos 2. Kabupaten Purbalingga. Trek menuju pos 2 cukup menanjak, namun tidak terlalu curam. Oh, nah
nanjak. Aduh, napas tua. Jangan lupa sampah harus dibawa turun. Harus Bawa turun sampah. sekecil apapun harus dikantongi dan bawa turun. Sekecil apapun sampahmu, jangan lupa dibawa turun. Gimana nih yang senior-senior? Tidak ada yang ingin berpetualang lagi. Senior-senior pada bercerita. Udah berkelana tua bercerita. ya. Nah, Tapi kita tetap berkelana. wah tetap berkelana walaupun udah Bercerita. pokoknya ada lelahnya. Tidak ada kata berhenti berkelana. Terus sampai tidak kuat. Prinsip kami, selama masih kuat, terus berkelana, menikmati indahnya alam pegunungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada beberapa pendaki juga tuh yang sudah. Kita mah pelan-pelan, nafas tua aja. Pendaki nafas tua, penat. Hah? Kawan senja komunitas. Kita ini senior apa bukan nih? Baru saya dikasih landai sebentar. Sekarang dikasih tanjakan. Tanjakannya lumayan curam, ditambah lagi treknya licin setelah Kamera diguyur ini hujan tidak kelihatan kemarin. seperti tanjakan. Tapi kenyataannya nanjak itu. Sekitar 60 sampai 70 derajat tuh tanjakannya. Waduh, lumayan tuh. Nanjak habis. Lumayan. Tanjakannya. Terakhir bawa pendakian bawa ransel itu di Merbabu sama kamu itu. Heeh. Yang jadi misteri itu tadi malam lah. Kenapa? Waktu di tes pertama kan tensi 175. Terus setelah itu kita pulang, Mandi. mandi, makan, Maka lalu melanjutkan perjalanan. tensi kedua Eh, di klinik beda. Sofyan ini di klinik pertama 125. 125 dan mendapatkan surat keterangan Hmm. sehat dari dokter. Tapi saya dites itu ternyata 175. Sampai 3 kali, saya minta 3 kali untuk dites. Sama. Ternyata sama 175. Lalu saya putuskan untuk pulang, mandi, makan, ganti pakaian. Yang pertama tadi di klinik itu jam 5:30. Kemudian setelah dicek ada klinik yang 24 jam. Kita masuk jam 10, Setengah 10-an. setengah 10 ya, setengah 10. Lalu saya bilang ke perawatnya, Mbak tolong dicek tensi saya. Ternyata 130. Nah, lalu saya bilang, Mbak minta tolong saya dibikinkan surat keterangan sehat. Lalu saya tanya berapa biayanya. Kalau tensinya sih gratis Pak. Untuk surat keterangan sehatnya 40.000 gitu. Jadi yang pertama saya tidak diberikan surat keterangan sehat di klinik yang pertama. Hanya Mas Sofyan aja yang dapat. Tapi saya mendapatkan
resep dari dokter berisi obat-obatan yang harus saya tebus gitu. Harus istirahat. Dan harus istirahat, baru besoknya harus coba lagi. Namun karena ini suatu keberuntungan, ya mungkin juga sugesti saya, akhirnya kejadian itu bisa menurunkan dari tadi 175 menjadi 130. Lumayan jauh turunnya. Dan akhirnya keluarlah surat keterangan sehat, dan ini tadi bisa dipakai di pos ya, Iya, registrasi. Meskipun tadi ada 4 orang yang enggak pakai. yang nggak pakai, Oh, memang oke. hanya diberikan peringatan bahwa Harus. lain kali ketika mendaki memang harus menggunakan surat Surat keterangan sehat. sehat. Gitu Iya. ya. Dan jangan lupa bahwa surat keterangan sehat adalah surat keterangan yang diberikan oleh dokter yang menyatakan bahwa diri kita sehat. Nah, dokter pun punya kode etik, tidak bisa memberikan surat keterangan sehat atau mungkin surat keterangan sakit gitu ya, yang itu tidak sesuai dengan kondisi si pasien. Jadi sekali-kali jangan minta untuk dokter mengelabui pihak ketiga, karena dokter pun diberikan kode etik yang itu harus dijunjung tinggi, gitu ya. Sip. Jadi kalau Nasihat oleh Mas Arifin buat para pemuda yang barusan lulus dari SMA atau lulus, SMK. udah sambil kerja itu ngambil kuliah yang vokasi. Udah itu enak banget tuh. Dapat teorinya. Pusing itu kan cuma di kepala. Untung lah pusing. Ya nggak gojek aja. Tapi mumpung masih muda ya. Kalau udah kayak kita susah ya. Udah telat. Teman kuliah. Teman kuliah di Malang tahun 91 dia. Kan Malang. di Malang. 91. Sama, kita mah udah punya mantu semua. Kita udah punya mantu saya juga. Oh, 1. Akhirnya sampai juga di pos 1 setelah perjalanan kurang lebih 1 jam dari pos bayangan, dan ada warungnya. Pos 1, Pin. Jam berapa, Pin? Jam 12 kurang ya. Jalur ojek dia, jalur turun. Kalau malam sampai jam berapa, Mas? Non-stop. Non-stop. Oh, tektokan banyak. Di pos 1 ini terdapat ojek dengan tarif 70.000, lebih mahal dari pos bayangan, karena jaraknya lebih jauh. Sore. Wah, itu dari sana ojeknya. Iya. Ya. Pos 1 Pondok Gembirung. Pos 1 Pondok Gembirung. Ini ada warung. Istirahat dulu. Ya, ngasuh dulu. Ayo. Lontong, kasih mendoan. Lontong. Nih, saya nas 1 bungkus. Di pos 1 ini kami istirahat sejenak, sambil membeli makanan dan minuman untuk menambah energi. Kasih mendoan, kasih sambal. Mantap. Menghilangkan lapar. Gimana rasanya? Beda dengan yang di bawah. Lebih nikmat sini. Lebih enak di gunung. Ya, mendoan sama lontong. Ini ada sambalnya. Sambal, ini ada lombok. Ini ci. Bala-bala. OT, kayak OT namanya. Ada nas, nangka, ada lontong, warung
baru kali ini kita mendaki dimanjakan oleh pedagang. Banyak pedagang di situ udah kelaparan. Walaupun harganya ya tidak terlalu mahal banget. 12.15 dari pos 1 Pondok Gembirung. Kita lanjut menuju pos 2. Setelah cukup beristirahat dan menambah energi, kami lanjutkan perjalanan menuju ke pos 2 dengan jarak tempuh sekitar 1 jam. Semoga jam 1 udah nyampe di pos 2. Di jalur menuju pos 2. Jadi di pos 1 akan makan ada lontong, nas, gorengan, udah. Harganya juga tidak terlalu mahal, ya Vin ya. Nah, itu akal lah. Penting terjamin lah. Tidak kelaparan. Tidak perlu bawa makanan banyak-banyak. Woi, TikTok. Jam berapa tadi naik? 3 Jam 3. sendiri. Nomor 3. Jam 3. Sampai puncak jam 9. Jam 9. Woi, mantap. mantap. Iya. Ada yang TikTok. Berangkat jam 3 dini hari. Nyampe puncak jam 9 pagi. 6 jam. 6 jam ya? 6 jam. Iya, 6 jam. Memang itu estimasinya 6 jam. Kalau TikTok. Wah, sampah bawa turun. Terus. Ya. Ya gitu namanya pendaki. Harus bawa sampahnya turun. Jangan buang sembarangan, sekecil apapun. Kantongin. Masuk sebentar. Ada tempat datar. Habis ini tanjakan lagi. Tanjakan tiada akhir. Tanjakan licin. Trek menuju ke pos 2 didominasi oleh hutan yang lebat dan menanjak, serta licin akibat guyuran hujan. Pohonnya gede kali. Full besar. Berapa orang nih bisa megang ini? 4 orang bisa. Tidak bisa 3 orang tuh. Kayaknya 4 orang baru nyampe tuh. Saking besarnya. Pohon besar. Oh ya. Gatal nih. Di sepanjang jalur juga terdapat pohon jelateng. Apabila tersentuh oleh kulit, akan terasa gatal dan panas. Pohon gatal. Durinya tajam-tajam tuh, halus-halus. Pos 2 Pondok. Setelah hampir 1 jam perjalanan, kami pun tiba di pos 2, dan ada warungnya juga. Warungnya ada 1, 2, 3. Ada 3 warung. Pondok istirahat 55 menit dari pos 1. Tidak perlu beristirahat lama, kami pun lanjutkan perjalanan menuju ke pos 3, dengan jarak tempuh sekitar 1 jam. 13 lewat 27 menit. Persimpangan jalur Lambangan dan Dipajaya, pertengahan di pos 3.
Di jalur menuju pos 3, terdapat percabangan jalur antara jalur Dipajaya di Kabupaten Pemalang, dan jalur Bambangan di Kabupaten Purbalingga. Nah, jalur Dipajaya. Dari sini Bambangan. Cuman tidak terlalu ramai lewat Dipajaya. Tidak ramai Bambangan. Pos 2 ke 3 lumayan menanjak dan yang paling panjang antara pos-pos yang lain. Masih menuju ke pos 3 dari pos 2. Estimasi waktunya tadi menurut peta antara 2 sampai 3 jam. Kita baru jalan sekitar 30 menit lebih, ya sekitar 35 sampai 40 menit kita baru jalan dari pos 2 menuju pos 3. Pos 3 setelah 1 jam kurang 5 menit. Akhirnya sampai juga di pos 3, setelah perjalanan hampir 1 jam. Termasuk perjalanan yang tidak terlalu lama, walaupun kami berjalan cukup santai. 1 jam. Nah, ternyata kita bisa 1 jam. Tak kira nggak bisa. Gimana? Target 2 jam loh. Di peta itu 2 sampai 3 jam. Kita mah 1 jam. Soal veteran Iya. yang lama sudah tidak melakukan pendakian di atas 3.000 ya. Enggak juga di terakhir kapan? 3.000 over 3.000 Ya kemarin September Oktober. ada kata Yang penting langkahnya stabil, jangan banyak berhenti. Suasana di pos 3, kita menikmati secangkir Di pos teh 3 ini juga terdapat beberapa dan warung. kopi di sore hari ya. Kopi pahit yang terlalu manis. Dan sebentar lagi kita akan menuju ke pos 4 Paku. Perkiraan waktu sesuai rundown 1 jam. 1 jam. Semoga kita bisa menempuh 30 menit. Bisa. Ya, asal kita namanya istirahat. Kalau apa nih Kang? Mana? Gimana? Gorengan, mendoan. 1. Lebih. Bapak di sini makanan kan murah. Iya, masih murah ya. Keren tempat porter. Portingan loh. Coding. 50.000 di porter. Oh, Terima kasih. tahun 2014, 2015. Ternyata warung-warung yang ada di pos pendakian sudah berdiri selama kurang lebih 10 tahun. Cukup lama juga ya, semenjak pendakian gunung mulai ramai, ditambah lagi dengan adanya media sosial yang ikut meramaikannya. Angkut ini sampai pos 1. Habis terus pikul. Pemilik warung ini adalah warga lokal Bambangan. Dengan adanya warung ini, cukup terbantu bagi para pendaki yang ingin menambah logistiknya, atau jika logistiknya minim. Mungkin liburan
liburan Pagi kan. naik ya biasanya. Sore turun gitu. Tapi buka terus ini. Dia buka terus ya. 24 jam. Nah orang datang nyampe sini biasanya jam 11. Ini nanas Pemalang ya Bu ya? Iya Nanas madu. Nanas madu. Iya. Itu tadi Iya manis nih. Manis. sudah dikupas 10.000. Iya betul. Manis. Iya betul. Mas dari mana Mas? Oke, saking Bali. Pulau Solo. Mas, Terima kasih banyak ya Mas. Merbabu Piawekas. Belum pernah. Wah, persis sih. Aku tanya-tanya dia kayak Mirip. lihat masnya ini kalian. Hah? Dari mana Mas? Dari Jakarta. Dia baru berapa orang? Kok nggak pakai porter? Enggak, Mandiri ya? berdua saja. Oh iya mandiri. Nostalgia Iya betul. mengenang masa muda. Biasanya kalau datang dari jauh ya pakai itu bawain tenda, nanti bikin lokasi, dimasakin gitu. Iya. Iya, nganter ke atas juga kalau mau diantar ya diantar juga ke atas ya kalau mau. Perjalanan dilanjutkan kembali menuju ke pos 4 dan pos 5. Di pos 4 tidak ada warung. Pos 3. Hal ini dikarenakan pos 4 terkenal Empat, dengan kawasan yang Samarantu. mistis, sehingga tidak ada warungnya, apalagi yang ngekam. Begitu menurut kepercayaan warga lokal dan para pendaki umumnya. Baca manglek kadang. Selama perjalanan menuju ke pos 4 dan 5, kami dihadapkan oleh kabut yang cukup tebal. Sehingga kami tidak dapat merekam momen perjalanan. Singkatnya, kami mendirikan tenda di pos 5. Tidur di warung nih kemarin. Hujanan. Di pos 5 ini hujan lumayan deras dan cukup lama, sampai akhirnya reda pada pukul 1 dini hari. Tenda kami basah, sehingga memaksa kami mengungsi ke warung agar tidak terkena hipotermia. Ya, di mana kita? Pos 9 batas vegetasi. Nggak tahu jam 5 ya. Jam 5 lebih 12 menit. Sekitar pukul 3:30 menit, kami menuju summit Gunung Slamet. Alhamdulillah hujan sudah reda dan cuaca lumayan cerah. Ya, Vin. Udah di pos 9 batas vegetasi. Tinggal menuju puncak. Lautan awan tuh. Lautan Kami awan. tiba di batas vegetasi atau pos 9 sekitar jam 5:10 menit. Selanjutnya jalur akan melewati bebatuan bercampur kerikil dan pasir. Ya. Sekarang mulai jalur batu, pasir, kerikil sampai puncak. Yo, baru mulai. Baiknya. Batu campur kerikil campur pasir. Dari pos 9 menuju puncak, biasanya ditempuh antara 1 sampai 2 jam, tergantung fisik dan banyaknya istirahat. Yo. Nyampe. Sayang, tembok putih. Aduh, anginnya kenceng. Setelah hampir 1 jam perjalanan, kami pun tiba di puncak. Ya. Cuacanya sangat berkabut dan anginnya cukup kencang, dan dingin menusuk tulang. Kencang anginnya, Vin. Ya, naik ini. Tidak beberapa lama, Mas Arifin pun menyusul menuju puncak.
Alhamdulillah, kami sampai di puncak Gunung Slamet dengan sukses. Akhirnya kurang beberapa meter dari ke sana. Naik dulu sini. Ya, wah, sana ini. Tuh sana, tuh sana. Jalan terus. Di puncak, anginnya sangat kencang. Kawah Gunung Slamet tertutup oleh kabut tebal, sehingga tidak tampak. Walaupun begitu, kami tetap bersyukur bisa sampai di puncak. Hei, selamat. Gunung Slamet 3428 mdpl. Vigneswara. Bravo. Sudah menjadi kebiasaan, yel-yel Vigneswara menggema. Vigneswara Bravo. Ya, gimana rasanya? Perjuangan selama 3 jam kurang ya? Jam 4. Berarti 2,5 jam. Dari waktu perkiraan 3 jam. antara 3 sampai 4 jam. Karena tadi jalanan sangat licin, kemudian kabut sangat tebal dan juga pemandangan terbatas sebelum hujan. Dari jam 5 sore sampai jam 12 ditambah dengan kondisi fisik yang Estimasi perjalanan menurut info adalah 3 jam, bisa kami tempuh hanya 2,5 jam. hipotermia. Alhamdulillah, termasuk lumayan bagi kami, para pendaki nafas tua. Baju, jaket, sleeping bag, kaos kaki. Saat ini kita berada di puncak Jaya Slamet. Ketinggian 3.428 mdpl. Ini adalah puncak tertinggi di Jawa Tengah. Natap Jawa Tengah berada di puncak Jaya Slamet. Dan saat ini tepatannya tanggal 26 Desember 2024, di mana cuaca cukup menantang dan semoga kita bisa sampai di sini. Setelah puas di puncak, kami pun melanjutkan turun ke pos 5, tempat kami ngecamp. Ya, terangkat juga. Walaupun dengan Sambil turun, kami istirahat di antara bebatuan tebing sambil makan dan minum makanan ringan. tinggi sekali. Untung ada tempat perlindungan di sini. Ya, tidak kena angin. Sambil nemenin tapi jangan lupa sarapan. Berasap nih, bro. Saking dinginnya, mulut kami sampai keluar asap. Berasap. Jangan lupa untuk menambah cairan tubuh. Cukup minum dari mineral. Boleh juga ditambahkan minuman berenergi. Tinggal masukkan dan siap. Nah, pulang pos 9. Kok bisa di atas? Pindah ke atas. Ya, sampai kita turun sampai di pos 9 batas vegetasi. Ya, setelah dari puncak
dan sampailah di batas vegetasi di pos 9. Lanjut turun ke Kemudian kami lanjutkan menuju ke pos 5, dengan melewati jalur seperti lorong. Lorong ini terbentuk dari kikisan sekarang air menuju hujan yang pos melewatinya. 7. Jalur terowongan antara pos 6 dan pos 7. Ini jalur air hujan.